Halo semuanya, perkenalkan namaku Aurelia Siparsnawanti. Aku berasal dari SMA Negeri 1 Seigan. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan beberapa proses masuknya agama ke Nusantara. Antara lain, proses masuknya agama Hindu-Buddha dan juga proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu jejak sejarah agama Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu proses masuknya agama Hindu-Buddha. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan antar kerajaan, dan misi penyebaran agama. Jalur perdagangan menjadi faktor utama di mana pedagang India membawa ajaran agama dan kebudayaan mereka ke Nusantara. Selain itu, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli juga menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, seperti teori Brahmana, Vaishya, Kshatriya, arus balik, dan Sudra. Pertama yaitu teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para Brahmana atau pendeta yang diundang oleh para penguasa setempat. Yang kedua yaitu teori Vaishya. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang India atau Vaishya memiliki peran besar dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan ajaran agama Hindu-Buddha melalui interaksi dengan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu teori Kshatriya. Teori ini berpendapat bahwa ajaran Hindu dan Buddha dibawa oleh para ksatria atau tentara India yang melarikan diri dari Nusantara setelah mengalami kekalahan dalam peperangan. Yang keempat yaitu teori arus balik. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat Nusantara sendiri yang aktif belajar ajaran Hindu-Buddha di India, kemudian kembali ke Nusantara untuk menyebarkannya. Yang terakhir yaitu teori Sudra. Teori ini mengklaim bahwa para Buddha Sudra juga berperan dalam penyebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Meskipun ada kritik yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam agama Hindu. Nah, yang kedua, kita akan membahas kerajaan bercorak Hindu di Nusantara. Kerajaan bercorak Hindu di Indonesia mencakup kerajaan-kerajaan yang pengaruhnya signifikan, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Kalingga, dan juga Mataram kuno. Pada video ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu tertua di Jawa yang berkuasa dari abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat, dengan pusat pemerintahan yang berada di dekat Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Jaya Singawarman, seorang maharasi atau pendeta asal India, dan mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan cucunya, yaitu Punawarman. Salah satu keunikan dari Kerajaan Tarumanagara adalah sistem pemerintahan yang terorganisir. Kerajaan Tarumanagara dikenal memiliki sistem pemerintahan monarki yang kuat, di mana raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Raja dibantu oleh para pejabat atau menteri dalam menjalankan pemerintahan, dengan tugas-tugas yang jelas. Tokoh-tokoh penting Kerajaan Tarumanagara adalah Jaya Singawarman, yaitu pendiri Kerajaan Tarumanagara, lalu Dharmawayarman, dan Punawarman. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara yaitu Prasasti Tugu, Arca Rajasari, Prasasti Kebun Kopi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan bercorak Buddha di Nusantara. Jadi beberapa kerajaan yang bercorak Buddha di Nusantara ada antara lain yaitu Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, Kalingga, Majapahit, dan Melayu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim bercorak Buddha terbesar di Nusantara. Berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-13, Sriwijaya memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Buddha dengan pusat pendidikan dan penyebaran Buddha yang penting. Keunikan kerajaan Sriwijaya terletak pada kekuatannya sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan utama di Selat Malaka, serta menjadi pusat perdagangan dan pelayaran antara India dan Tiongkok. Tokoh-tokoh penting kerajaan Sriwijaya meliputi Dapontah Hyang Srijayanasa, yaitu pendiri kerajaan Sriwijaya, lalu Balaputradewa, yaitu raja yang berada di puncak kejayaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain adalah Candi Muara Takus, Prasasti Kedukan Bukit, Arca Bodhisatwa Avalokiteswara, dan masih banyak lagi. Bagaimana kedua agama ini bisa saling berdampingan? Agama Hindu dan Buddha di Indonesia seringkali berdampingan dan saling mempengaruhi, terutama dalam hal kebudayaan dan ritual. Meskipun keduanya memiliki ajaran dan praktik yang berbeda, namun dalam beberapa aspek mereka juga saling melengkapi dan bahkan menjadi satu kesatuan.
Agama Hindu dan Buddha di Indonesia bukan hanya sekedar berdampingan, tetapi juga saling mempengaruhi dan bahkan menjadi satu kesatuan budaya yang unik. Interaksi dan akulturasi antara kedua agama ini telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan kebudayaan, seni, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas jejak sejarah Islam. Yang pertama, proses masuknya Islam. Proses masuknya Islam ke Nusantara atau kemudian dikenal sebagai Indonesia diyakini melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan penyebaran agama secara langsung. Beberapa teori mencoba menjelaskan asal-usul dan jalur masuk Islam ke Nusantara, antara lain teori Gujarat, teori Persia, teori Makkah, dan teori Tiongkok. Yang pertama yaitu teori Gujarat, atau berasal dari India. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, melalui hubungan perdagangan yang erat. Yang kedua yaitu teori Persia, yang berasal dari Iran. Teori ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia, dibawa oleh para pedagang Persia, terutama setelah abad ke-12. Nah, yang ketiga yaitu teori Makkah, yang berasal dari Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab, khususnya Makkah, melalui jalur perdagangan dan dakwah. Nah, yang keempat yaitu teori Tiongkok. Teori ini mengklaim bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Tiongkok, dibawa oleh para perantau Muslim Tionghoa. Selanjutnya yaitu kerajaan Islam. Beberapa kerajaan yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Ternate, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Mataram Islam. Pada video ini, kita akan membahas Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai melakukan penyebaran agama Islam melalui interaksi dengan para pedagang dan ulama. Islam meresap ke dalam masyarakat, dan Samudra Pasai menjadi pusat pembelajaran Islam, dan berbagai lembaga pendidikan agama yang menghasilkan ulama-ulama berpengaruh. Tokoh-tokoh berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai meliputi para sultan yang berkuasa, seperti Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendiri, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Islam dapat diterima oleh masyarakat lokal di Kerajaan Samudra Pasai melalui interaksi perdagangan dan budaya, serta pengaruh para ulama yang menjadi pusat pembelajaran Islam. Akulturasi antara budaya Islam dan lokal di Kerajaan Samudra Pasai terlihat dalam berbagai aspek, seperti kesenian, sastra, dan arsitektur. Contohnya adalah penggunaan huruf Arab Melayu dalam bahasa Melayu, perpaduan arsitektur masjid dengan unsur lokal, dan pengaruh Islam dalam sastra Melayu seperti Hikayat Raja Pasai. Nah, peradaban Hindu-Buddha dan Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, seperti bidang agama, budaya, seni, politik, dan sosial. Peradaban Hindu-Buddha membawa pengaruh besar dalam sistem kepercayaan, upacara keagamaan, dan arsitektur. Sedangkan peradaban Islam memberikan pengaruh dalam bidang hukum, pendidikan, dan kesenian. Nah, itu tadi adalah beberapa proses masuknya agama ke Nusantara. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dikoreksi. Saya tutup, terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!